Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor dan siklus sulfur. Siklus fosfor adalah salah satu dari siklus biokimia. Siklus biokimia sendiri adalah siklus senyawa kimia atau unsur tertentu yang mengalir menuju komponen biotik dan berasal dari komponen abiotik. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lambat dengan melibatkan 5 tahapan. Fungsi dari siklus fosfor sendiri berperan penting dalam perkembangan sel dan merupakan komponen kunci dari molekul yang menyimpan energi seperti ATP, DNA, dan lipid. Proses siklus sulfur. Yang pertama, fosfat yang ada di batu mengalami pelapukan karena sumber utama dari fosfor ditemukan dalam batuan. Langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan, kemudian penyerapan oleh tanaman. Selanjutnya, fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme lainnya akan menyerap fosfor ke dalam tumbuh. Setelah itu, hewan tidak dapat menyerap langsung fosfat anorganik secara langsung, tetapi hewan akan menyerap fosfat anorganik dengan cara memakan rumput-rumputan. Kemudian, fosfat akan kembali melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA. Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang diserap oleh tanaman. Ini yang dinamakan dengan mineralisasi. Kemudian, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Berikut merupakan proses dari siklus sulfur. Tahapan pertama, siklus sulfur diawali dengan adanya aktivitas Gunung Merapi yang aktif, bisa juga karena adanya industri batu bara. Kemudian, zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke udara dengan membentuk awan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kondensasi atau yang sering dikenal dengan hujan awan. Nah, setelah hujan awan turun, akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian, sulfur yang berupa bentuk anorganik di dalam tanah akan berpindah turun. Proses ini disebut dengan penyerapan sulfat. Kemudian, pada umumnya sulfur akan direduksi oleh bakteri kemudian menjadi senyawa sulfida. Nah, di dalam proses daur sulfur selalu dibantu oleh unsur organisme lain. Tujuannya adalah menguraikan senyawa menjadi sebuah unsur-unsur.